Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, kemarin gue udah sempet bikin video bug di iOS 17.4 dan juga tips and trick gimana caranya bikin iPhone kalian kalau misalkan udah update di iOS 17.4 itu lebih hemat baterai. Nah, di video kali ini gue akan kasih ke kalian 10 settingan yang mungkin kalian bisa ubah setelah kalian update di iOS 17.4. Oke, yang pertama ini menurut gue sangat-sangat penting. Kalian tinggal buka aja ke bagian setting, lalu kalian pilih Face ID and Passcode. Masukin passcode kalian. Nah, kalau udah kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih Stolen Device Protection. Nah, di sini untuk require security delay-nya kalian pilih yang always. Kalian wajib pilih yang always ya, biar dimanapun kalian berada, HP kalian tuh tetap aman. Jadi biarpun orang lain atau pencurinya tahu passcode handphone kalian, dia tuh nggak akan bisa buka atau nggak bisa akses data-data yang sensitif. Dan yang terpenting, dia nggak akan bisa reset HP-nya. Jadi HP kalian tuh akan tetap aman. Lanjut, ketiga terkait security di iPhone kalian, kalian bisa buka aja setting, lalu pilih general, lalu kalian pilih software update. Dan di sini kalian pilih automatic update dan aktifin itu semua fitur yang ada di sini. Terutama di bagian security response and system file. Jadi kalau suatu saat Apple ngasih update cuman untuk di bagian security-nya aja, HP kalian tuh akan otomatis download dan install gitu. Dan udah pastinya untuk security-nya tuh akan ter-up to date. Karena lagi-lagi ya guys, semua produk ke Apple tuh ya otomatis security-nya tinggi, terutama di iPhone ini. Jadinya ya menurut gua kalau misalnya kalian pakai produk ke Apple, kalian nggak perlu khawatir yang namanya dibobol oleh hacker. Data-data kalian pasti aman kok. Keempat, kalau kalian nggak pakai fitur jurnal atau aplikasi jurnal, kalian bisa buka aja setting, lalu kalian pilih privacy and security, dan kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih yang journaling suggestion. Nah, di sini kalian bisa matiin semuanya, karena kalau misalkan fitur ini aktif, itu HP kalian tuh bakal bikin boros baterai juga. Jadi dia tuh akan ngumpulin kayak misalkan suggestion untuk media, activity, kontak, foto, dan lain-lain. Terutama ini di bagian significant location-nya itu juga bikin nguras baterai di iPhone kalian. So kalau misalkan kalian nggak pakai aplikasi jurnal, saran gue ini semuanya dimatiin aja. Lanjut kelima, kalau kalian suka nyimpan data di iCloud, kalian bisa buka setting, lalu kalian tinggal ketik iCloud. Nah, di sini kalian tinggal scroll aja ke bagian paling bawah dan aktifin fitur akses iCloud data on the web. Nah, jadi kalian bisa akses data-data kalian semuanya ya, mulai dari foto, notes, dan lain-lain. Itu bisa kalian akses datanya di laptop ataupun di PC kalian lewat web browser. Jadi ini bakal ngebantu banget buat kalian yang emang kerjaannya tuh simpen data di iCloud. Itu bakal lebih mudah kalau misalkan kalian aktifin fitur yang satu ini. Keenam, di bagian setting kalian bisa pilih selular dan masuk ke bagian cellular data option. Nah, di sini pastiin di bagian limit address trackingnya kalian aktifin ya. Biar kalau misalkan kalian lagi browsing di Safari atau mungkin kalian yang aktif untuk emailan, IP address kan tuh nggak bisa di tracking oleh hacker. Jadinya harusnya kalian nggak akan ke-hack gitu kalau misalkan kalian aktifin fitur yang satu ini. Ketujuh, masih di tab yang sama, kalian pilih voice and data. Nah, di sini udah sempet gue jelasin kemarin, untuk kalian user iPhone 12 ke atas yang udah support 5G, saran gue kalian aktifin yang 4G atau LTE aja, biar HP kalian tuh nggak boros baterai. Karena jujur gue punya pengalaman ketika gue lagi di tempat yang udah support 5G dan gue pilih yang 5G auto, itu HP gue tuh jadi kerasa panas karena dia tuh nyari sinyal yang stabil gitu. Karena bisa gue bilang untuk sinyal 5G di Indonesia itu belum sestabil sinyal 4G. Jadinya ya dia akan terus susah nyari sinyal yang stabil, pada akhirnya HP jadi panas, otomatis baterai juga jadi boros. So untuk saat ini bisa gue bilang 4G atau LTE aja udah cukup kok. Kedelapan, di bagian setting kalian bisa pilih general, lalu kalian pilih airdrop. Nah, di sini kalau misalnya kalian nggak suka pakai fitur kayak name drop, terus kayak share foto yang dideketin HP-nya, kalian bisa nonaktifin fitur bringing device together. Karena kalau misalkan kalian nonaktifin fitur yang satu ini, HP kan tuh lebih hemat baterai juga. Jadi kalau misalkan fitur ini aktif, dia tuh akan tersusun standby HP kalian sampai nunggu kayak misalkan ada yang deketin iPhone-nya gitu. Kalau misalkan ada yang deketin, baru dia nanti nyala fitur kayak name drop, terus share foto, dan lain-lain. So kalau misalkan kalian nggak pakai fitur yang satu ini, ya dimatiin aja. Toh fitur airdrop yang seperti biasa itu masih bisa kalian lakuin kok, tanpa
kalian nyalain fitur bringing device together ini. Ya konsekuensinya ya kalian nggak bisa deketin HP-nya gitu, pakai kayak manual kayak biasa aja. 9. Di bagian setting kalian bisa pilih privacy and security lagi, lalu kalian pilih location services. Nah di sini untuk aplikasi-aplikasi yang kalian pakai, pastiin kalian pilih yang while using aja. Jadi dia tuh nggak akan terus-terusan cari lokasi kalian gitu. Lebih tepatnya kayak posisi kalian lagi di mana. Jadi mending saran gua untuk semua aplikasinya kalian bisa pilih while using aja, jangan pilih yang always ya. Nah untuk precise location-nya ini juga kalian bisa nonaktifin ya. Kalian bisa aktifin di aplikasi-aplikasi yang emang butuh lokasi tepat kalian aja, kayak misalkan Maps atau mungkin Gojek, Grab dan lain-lain yang emang butuh lokasi kalian tuh tepatnya di mana. Kalau misalkan nggak butuh, kalian bisa nonaktifin aja kayak gini untuk precise location-nya. Terakhir ke-10, masih di tab yang sama, privacy and security, kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih analytic and improvement, dan pastiin untuk semua opsinya di sini kalian offin ya. Karena kalau misalkan aktif, iPhone kalian tuh akan terus-terusan ngirim data ke Apple, so itu bikin boros baterai juga. Jadi ya mending di offin aja. Ya palingan segitu aja untuk 10 settingan yang mungkin kalian bisa ubah di update iOS 17.4. Kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten gue, kalian jangan lupa subscribe ya, karena mulai sekarang gue akan sering update terkait untuk update iOS dan lain-lain. Tips and trick juga gue akan sering sharing ke kalian biar ilmu kalian makin tinggi lagi seputar dunia per-Applean gitu. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak tips and trick di sana. Kalau misalkan emang bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, atau mungkin kalian mau repost juga boleh, itu sah-sah aja. So segitu aja dari gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.